Langkah yang pertama itu kan sebenarnya curhat ya. Cewek itu lebih tahan terhadap stres karena dia sering curhat. Yang Iya. jadi tempat curhat itu kan nggak enak sebenarnya. Betul, Jadi betul. tempat sampah ya. Dan sebenarnya setelah itu, secara otomatis di kita itu kan ada mekanisme coping istilahnya. Iya. Sistem pertahanan diri, Iya. tapi di sisi kejiwaan, di sisi psikologis. Iya, iya. Nah, dia otomatis nanti sudah punya jawabannya sebenarnya. Oh gitu. Gitu ya. Kita tinggal membuat dia curhat dulu, Iya. kemudian dia sudah tahu jawabannya. Secara bawah sadar itu orang nggak pernah lupa. Kalau kita sudah mengikhlaskan memori tersebut dan kita merasa ikhlas, itu sudah selesai masalahnya. Nah, kembali pada topik kita pada awal segmen tadi mengenai hipnosis pasca perawatan COVID-19. Nah, kira-kira seberapa efektifkah teknik hipnosis itu digunakan pada pasien pasca perawatan COVID-19, Bapak? Ya, kalau seberapa efektifnya, Iya. kalau secara statistik dan penelitian ya mungkin Iya. saya tidak bisa menjawab langsung ya Pak, Iya. karena itu butuh penelitian. Iya. Tetapi kalau secara case per case ya, Iya. case by case itu ya cukup efektif. Jadi Iya. mungkin saya cerita, saya di Fakultas Ilmu Kesehatan Iya. di Widaraja kebetulan jadi tim Satgas COVID juga. Iya. Dan saya buat grup yang terkena COVID gitu ya. Iya, Nah, iya. kemudian kita juga memberikan istilahnya keluhannya apa, terus kita bantu apa Iya. gitu ya, semuanya itu bukan hanya terkait COVID, bahkan mungkin terkait yang lain-lain gitu ya, Iya, terkait iya. transportasi, ambulan dan sebagainya, Iya. bahkan sampai ke masalah secara psikologis kejiwaan. Iya, betul. Ya, teman-teman saya itu ada beberapa yang mengeluh misalnya begini, pada saat selesai karantina, Iya. dia mau masuk ke kampus, Betul. mau ke kantor, itu dia merasa takut. Betul. Takut untuk diterima atau tidak nih di Iya. lingkungan sekitar gitu ya, Pak ya. Takut gitu ya. Ada juga yang sampai ada gangguan di fisik gitu ya. Iya. Jadi pusing langsung, gitu ya. Oh, ketika berkumpul dengan jangan masyarakat masuk, ya? jangan Oh. masuk ke kampus, misalnya. pusing duluan ya, Pak, ya? aduh, pusing gitu ya. Oh, gitu. Ada yang merasa sesak, ada yang mual, misalnya begitu. Nah, itu semua yang mungkin mirip, kalau boleh dibilang mungkin mirip seperti PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder. Kalau seseorang itu mengalami kondisi kejiwaan yang luar biasa, Iya. dia akan mengalami trauma seperti misalnya bencana alam. Iya. Ya. Dan COVID ini juga masuk bencana bencana non alam ya, Betul. bencana non alam, tapi bencana yang juga luar biasa gitu Iya. ya. Ya, itu yang dialami. Nah, hipnosis ini sering saya gunakan Iya. untuk membantu teman-teman. Meskipun saya nggak bisa bertemu langsung, ya pakai voice note. Iya. Oh, bisa. Ya pernah juga saya bertemu langsung gitu, Iya. bertemu langsung. Tapi banyak yang saya menggunakan voice note saja. Voice note, jadi saya buat rekaman, misalnya dia lagi apa gitu ya. Sebenarnya sederhana sih, Iya. Sederhananya begini, kalau seseorang punya masalah, Iya. ya langkah yang pertama itu kan sebenarnya curhat ya. Iya, betul, Langkah betul. pertama itu curhat. Jadi Pada orang yang tepat tentunya. ya Iya. itu beberapa penelitian mengatakan bahwa cewek itu lebih tahan terhadap stres karena dia sering curhat. Oh, jadi ada media untuk mencurahkan isi hati Iya. gitu ya, Pak ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau curhat itu yang enak sebenarnya yang curhat ya, yang Iya. jadi tempat curhat itu kan nggak enak sebenarnya. Betul, Jadi betul. tempat sampah ya, Pak ya. Betul, betul, Misalnya betul. gitu ya. Tapi langkah pertama menyelesaikan masalah banyak kejiwaan itu sebenarnya curhat, gampang pertama tuh. Jadi kita buat dia itu bercerita. Iya. Apa masalahnya, seperti apa dan sebagainya. Dan sebenarnya setelah itu secara otomatis di kita itu kan ada mekanisme coping istilahnya. Iya. Sistem pertahanan diri, Iya. tapi di sisi kejiwaan, di sisi psikologis. Iya, iya. Nah, dia otomatis nanti sudah punya jawabannya sebenarnya. Oh, gitu. Gitu ya. Iya, iya, iya. Kayak seperti kekebalan tubuh lah, sistem imun kita gitu Iya, ya. iya. Nah, gitu ya. Kita tinggal
membuat dia curhat dulu, Iya. kemudian dia sudah tahu jawabannya. Bahkan banyak orang yang curhat itu sebenarnya bukan cari jawaban, Iya. cuman cari dukungan gitu ya. Cari dukungan. Cari Sebenarnya dukungan. sudah punya jawaban sendiri nih. Iya, tapi sudah, Iya. cuman kita cari dukungan, artinya kita cuman perlu men-trigger saja, memicu saja, Iya. mendorong saja, dia lanjut sudah, tahu solusinya gitu ya. Iya. Nah itu. Terus yang kedua mungkin ada yang lebih berat, misalnya Iya. lebih berat mungkin terkait dengan kondisi masa lalu, Gitu. dan dia sudah lupa sebenarnya kondisi itu, Iya. lupa secara sadar ya, Iya. tapi secara bawah sadar itu orang nggak pernah lupa. Artinya begini, lupa itu bukan berarti tidak ingat. Iya. Artinya begini, kalau diibaratkan memori gitu ya, kalau lupa itu sebenarnya kita nggak tahu file itu disimpan di mana, tapi bukan berarti file itu hilang. Iya. Gitu ya, kayak gitu. Iya, ya. iya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, file itu bisa nggak dicari, itu bisa muncul lagi loh. Misalnya gini ya, ada seseorang misalnya yang tiba-tiba saja dia menangis terseduh-seduh tanpa sebab, Iya. tapi ternyata setelah dia mendengarkan lagu. Betul. Saya pernah itu. Pak. Berarti ada hubungan apa lagu dengan nangis? Nah, gitulah kira-kira. Iya, Gitu. betul. Atau ada yang habis mendengar parfum tertentu dia teringat dengan mantan misalnya lah gitu ya, misalnya. Nah, itu bukti bahwa kita sebenarnya tidak lupa. Tidak, artinya file memori itu sebenarnya nggak hilang. Oh iya. Ada di bawah sadar kita. Tergantung faktor pemicu mungkin ya, Pak ya. Tergantung faktor pemicu. Gitu. Nah, dalam kondisi stres ada seseorang itu yang nggak tahu. Iya. Saya lagi stres, tapi saya nggak tahu apa ini stres apa enggak. Gitu ya. Tapi Iya. gejala tubuhnya mengatakan dia stres. Gejala Iya. tubuhnya misalnya detak jantung naik, Betul. terus berkeringat, Over panic terus mungkin juga. panik Iya. dan sebagainya. Tapi ditanya kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nah, gitu ya, nggak apa-apa. Nah, Iya. itu mungkin adalah ada masalah, tetapi jauh jauh dulu mungkin Iya. sudah dilupakan. Nah, Iya. itu jadi bija faktor pemicu yang menyebabkan lebih besar responnya. Nah, seperti Iya. yang COVID Iya. pasca COVID ini penyintas COVID gitu Betul, ya, betul. penyintas COVID seperti itu juga banyak dialami. Nah, Iya. teknik tersebut mungkin teknik lebih dalam lagi. Kalau yang tadi cuman curhat gitu Iya. ya, teknik yang ini kita telusuri ke dalam masalah awalnya apa dulu. Nah, Betul. selesaikan dalam hipnosis itu gampang sebenarnya, ikhlaskan gitu aja. Nah, Iya, gitu ya, iya. ikhlaskan. Nah, setelah itu pindah ke sini lagi, ada masalah lagi, selesaikan, ikhlaskan. Nah, Iya. kayak gitu aja sebenarnya. Nah, sampai kondisi saat ini. Nah, gitu. Untuk pasien long term COVID nih tentunya banyak dijumpai di rumah sakit kami mengalami trauma psikologis yang cukup berat gitu Bapak. Pernah Betul. tidak menangani dengan kasus seperti itu, dan bagaimana Bapak cara menanganinya Iya. dengan kasus seperti itu? Secara langsung di rumah sakit nggak pernah ya, Oh, nggak tapi saya pernah menangani di lingkungan saya, circle Iya. di kampus saja. Iya. Itu memang dia traumatik, artinya Betul. banyak sih satu keluarga positif gitu ya, Iya. dan dia harus menyaksikan anggota keluarganya Iya. yang terkasih gitu ya, yang Iya. sangat disayangi Betul. meninggal di hadapannya dia. Iya, Nah, iya. itu kan kondisi traumatik luar biasa Betul, kan. betul. Nah, kondisi, dan itu tidak terjadi mungkin satu kali saja, Iya. satu keluarga yang lain, dan Iya. itu luar biasa traumatiknya kan. Iya. Nah, yang kayak gitu memang butuh bantuan, butuh support. Tidak bisa dengan sekedar self Iya. hipnosis gitu ya Pak ya? Tidak bisa dengan self hipnosis saja, karena self hipnosis, apalagi kalau self hipnosisnya orang tersebut belum paham tentang hipnosis, bagaimana tekniknya Betul. melepaskan emosi, bagaimana kalau tiba-tiba seorang melepaskan emosi Iya. tapi kelewatan. Dalam di hipnosis itu ada istilahnya abri action ya, abri Iya. action itu kayak teriak-teriak gitu ya, kayak orang yang kesurupan. Ada juga yang seperti Ada itu yang Pak, kayak ya? gitu, jadi ada masalah besar sekali mungkin itu masalah tersebut, tapi sudah dilupakan, sudah Iya. diselubungi lah gitu Iya, ya, iya, sebuah memori. iya. Kemudian kita mau menyelesaikan masalah tersebut, maka mau tidak mungkin kita bongkar dulu tuh. Betul. Nah, pada saat dibongkar kan keluar tuh semuanya abreaction. Nah, kondisi tersebut kalau sudah tidak normal, kita akan bawa ke safe house, rumah aman, kondisi Iya. yang membuat dia tenang dulu. Iya, iya. Jadi sebelum menghipnosis, saya selalu menyiapkan
kondisi yang pasien tenang, safe house itu. Kalau suatu saat dia tiba-tiba panik, maka akan saya bawa ke situ. Nah, gitu. Nah, teknik-teknik seperti itu perlu dilakukan. Biasanya butuh berapa lama nih Pak untuk proses penyembuhan dengan menggunakan teknik hipnosis pada pasien pasca perawatan COVID-19? Sangat bervariasi ya. Jadi tapi teman-teman saya sendiri banyak yang sudah masuk kerja dan sebagainya ya, tetapi ada beberapa juga yang mungkin membekas ya. Tapi tidak masalah sebenarnya, memori itu tidak akan pernah hilang. Tetapi yang penting kalau kita sudah mengikhlaskan memori tersebut dan kita merasa ikhlas, itu sudah selesai masalahnya. Jadi ciri-cirinya kita itu, apakah saya ini masih menyimpan masalah di masa lalu? Kalau kita meng-recall masalah tersebut, tapi kita tidak merasa sedih, sakit, takut dan sebagainya, malah mungkin ikhlas atau mungkin lucu gitu ya. Nah, makanya komika malah dibuat menjadi balucon. Itu berarti kita sudah selesai, sudah berdamai dengan masalah tersebut. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi teman-teman saya kalau yang luar biasa besar, mungkin dia butuh melampiaskan emosinya, ya harus ini. Gitu ya. Harus berarti untuk pasien ya Pak ya, pasca perawatan COVID-19 yang sudah berhasil dengan melalui teknik hipnosis, apakah itu bisa bertahan secara permanen atau hanya bersifat sementara Pak? Jawabannya bisa permanen, bisa sementara, karena begini, masalah itu kan timbul terus-menerus gitu ya. Nah, mungkin masalah yang lalu sudah selesai, tetapi ada masalah yang selanjutnya. Tetapi kalau kita ambil masalah yang lalu gitu ya, cukup efektif karena sebenarnya masalah tersebut terjadi tidak lama waktu sekarang ini ya, waktu sekarang ini. Yang agak susah menyelesaikan masalah itu kalau terjadi di kejadian itu waktu SD, waktu dulu, waktu kecil, trauma di masa lalu gitu. Nah, itu kan mencari ke dalamnya itu susah. Artinya mencari masalahnya itu yang susah. Kalau sudah ketemu, dia mengungkapkan sendiri, dia mencari masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri, ikhlaskan, bisa gitu ya. Saya pun ada teman mungkin ya, jadi ada seseorang lah gitu ya, ini cerita mungkin di luar, itu dia punya bekerja, uangnya banyak, tetapi dia nggak pernah bisa menyimpan uang tersebut. Boros uang yang ya, datang selalu habis. Ternyata setelah dikaji, dilihat dia punya masalah dengan uang. Dia menganggap bahwa uang itu merupakan sumber malapetaka karena keluarganya dulu cerai-berai karena uang. Misalnya kayak gitu. Berarti harus diketahui dulu ya Pak ya, faktor penyebab dari trauma psikologisnya itu sendiri gitu. Trauma psikologisnya gitu. Kemudian dari berdasarkan studi yang mungkin Bapak sudah lakukan dengan beberapa responden tentunya, seberapa besar sih Pak tingkat keberhasilan dan kegagalan dari teknik hipnosis itu sendiri? Ya, kalau untuk hipnosis yang saya kemarin teliti di disertasi saya kan spiritual hipnosis untuk mengurangi nyeri ya. Mengurangi nyeri. Ternyata nyeri, kalau nyerinya itu nyeri nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri yang bersifat lama ya, artinya bukan akut ya, kronis gitu ya, itu sangat efektif hipnosis ini. Tetapi kalau nyerinya berat, nyerinya akut berat, itu kurang efektif. Kenapa kalau saya bilang kurang efektif? Mungkin karena dia tidak bisa fokus. Jadi kalau seseorang misalnya dia kecelakaan, jatuh, nyeri sekali begitu, dia nggak bisa dengar kata-kata dari ini gitu ya. Nah gitu, itu jadi kalau diteliti memang sebenarnya ada cukup efektif. Diuji secara statistik, artinya ada pengaruh. Berarti tingkat keberhasilannya cukup tinggi ya Pak ya, untuk teknik hipnosis itu sendiri. Bahkan sebenarnya hipnosis itu dulu digunakan sebelum ditemukan anestesi kimia yang anestesi kimia itu intervensi tindakan-tindakan yang menyebabkan nyeri, bahkan operasi itu menggunakan hipnosis. Oh gitu. Ya, sebelum ditemukan eter, sebelum ditemukan obat-obatan
ya bukan anestesi saja, Iya. apa namanya ya, saat profilaksis Iya. untuk menurunkan kesadaran Iya. seseorang sehingga dan sebagainya, banyak gitu ya. Iya. Jadi hipnosis bisa digunakan. Dulu hipnosis digunakan untuk operasi, misalnya ya operasi untuk cabut gigi, Iya. untuk operasi besar. Iya. Banyak jurnal-jurnal mengatakan seperti itu. Hmm. Sejarah-sejarah waktu dulu menceritakan jurnal seperti Iya, itu. iya, iya. Cuman sekarang perkembangannya, karena kekurangannya hipnosis itu tidak terkontrol efeknya itu seberapa besar. Beda dengan Oh, obat-obatan gitu. kimia gitu ya. Iya. Saya beri dosis sekian, Iya. maka efeknya pasti sekian. Iya, iya, Nah, iya. kalau Terukur hipnosis, ya, Pak, ya? terukur. Iya. Nah, kalau hipnosis itu kan agak ada ngambangnya gitu ya. Artinya saya hipnosis kayak gini, ternyata responnya berbeda tiap orang Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, itu yang menyebabkan hipnosis akhirnya ditinggalkan di ruangan operasi ya. Mulai gitu. ditinggalkan. Tetapi hipnosis kemudian berkembang pasca operasi, Iya. untuk mengurangi kecemasan, untuk menyelesaikan masalah trauma Iya. dan sebagainya. Maka berkembang keluar malahan, misalnya Iya. digunakan untuk mengajar, teknik Iya, iya. mengajar bahkan Iya. gitu ya, dan sebagainya. Termasuk gitu. Bapak hadir di sini juga jangan-jangan menggunakan teknik hipnosis juga pada saya nih. Iya. Kemudian apa sih Pak yang menjadi trending topik akhirnya teknik hipnosis ini dikenal di kalangan masyarakat menjadi salah satu pengobatan atau opsi dari penyembuhan pasien COVID-19? Ya sebenarnya trending topiknya bukan sekarang ya. Hipnosis Iya. itu hype-nya itu mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu sebenarnya, Iya. hype-nya kalau saya lihat itu. Tapi kemudian memang agak sedikit melandai, tetapi hipnosis akhirnya sudah mulai banyak diakui. Artinya Iya. banyak diakui bahwa dia itu masuk akal, satu Iya. itu ya. Terus dia itu cukup efektif. Iya. Nah, gitu ya. Akhirnya semua orang akhirnya sudah mulai tidak menolak hipnosis Iya. gitu ya. Begitu Karena ya. kebutuhan masyarakat sekarang untuk teknik hipnosis sebagai salah satu alternatif pengobatan pasca pasien COVID-19 cukup tinggi loh Pak sekarang. Ya kalau dari pengalaman saya pribadi Iya. ya gitu ya. Mungkin karena lebih mudah ya Pak dilakukan mungkin. Ya lebih mudah kan, tidak menggunakan hanya modal ngomong saja ya Mbak ya. Dan waktu ya. Asal paham tapi ya Pak ya, Ya, dan asal memiliki mungkin pengalaman dalam proses hipnosis itu sendiri. Iya. Ya. Sahabat sehat di rumah, kehadiran beliau apa Pak? Sahabat sehat di rumah, kehadiran beliau di studio podcast kami merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb dengan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak, apa sajakah pilihan-pilihan nih dari Fakultas Ilmu Kesehatan mungkin bagi sahabat sehat di rumah yang memiliki putra dan putri yang merencanakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin Ya. bisa dijadikan sebagai salah satu opsi nih Bapak untuk menjadi fakultas dan merealisasikan cita-citanya untuk menjadi perawat atau bidan mungkin Bapak. Mungkin Ya. sedikit bisa dijelaskan. Oke, jadi begini, di Fakultas Ilmu Kesehatan, keperawatan khususnya dan kebidanan gitu ya. Jadi kita di roadmap penelitiannya juga itu, dan keunikan ya, kekhasnya itu adalah complementary. Jadi baik keperawatan komplementer, kebidanan komplementer, misalnya kita memberikan mata kuliah tambahan yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Contohnya yang kita berikan pilihan itu adalah hipnosis, hipnosis, terus akupunktur, akupressure, terus bekam misalnya, terus pengobatan tradisional. Ada penambahan skill-skill khusus ya Pak ya? Jadi mahasiswa nanti diajarkan begini. Jadi ada keperawatan komplementer secara umum yang menjelaskan tentang ini loh teknik-teknik yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian mahasiswa nanti memilih, oh saya tertarik yang hipnosis, maka dia akan memilih mata kuliah hipnosis. Oh saya tertarik dengan bekam misalnya, maka dia ambil bekam. Itu masuk dalam paket mata kuliah atau bagaimana? Ya, masuk dalam paket mata kuliah pilihan. Dia ngambil gitu. Bukan menjadi mata kuliah wajib berarti ya Pak? Ya, bukan mata kuliah wajib.
yang penting kita fokusnya adalah complementary. Iya. Yang membedakan itu complementary. Nanti dia milih komplementerinya yang mana yang dia inginkan. Gitu. Gitu. Berarti Gitu saya. ketika menjadi lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, nantinya akan juga memiliki skill-skill khusus sesuai dengan update yang dibutuhkan di masyarakat tentunya. Mungkin Ya, karena iya. iya. Jadi salah satu motonya be a global entrepreneur with nationality character. Wow, Jadi luar biasa sekali. Menjadi entrepreneur Iya. ya yang sampai mungkin bisa ke global, Iya. tapi tetap mempunyai nilai-nilai kebangsaan karakter di sebagai bangsa Indonesia Iya. gitu. Nah, di kesehatan Iya. itu entrepreneurnya ya itu tadi Iya. karena kita kan menjual jasa bukan menjual barang ya. Iya, iya, Kalau betul. menjual barang nanti dimarahin sama Fakultas Ekonomi juga. Iya. Sama. Makanya kita fokusnya menjual jasanya. Iya. Seperti itu. Trik-trik apa sih Bapak yang sudah dilakukan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja untuk memiliki daya saing yang sama mungkin dengan perguruan tinggi lainnya dalam mencetak lulusan-lulusan dan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan profesional? Ya, jadi pertama kita upgrade dosen-dosennya gitu Iya. ya. Dosen-dosennya harus mulai meningkatkan jenjang pendidikannya dan akreditasinya mulai naik. Ada yang B baik sekali, Iya. yang keperawatan sudah B, ada yang kebidanan D3-nya baik sekali, dan secara global di universitas itu bahkan sudah ada yang terakreditasi A gitu ya. Untuk universitasnya sekali sudah terakreditasi baik sekali universitas. Jadi akreditasi universitas baik sekali. Iya. Nah, itu salah satunya, dan kita juga memberikan alternatif kepada mahasiswa untuk menambah skillnya dia Iya. kemana gitu ya. Terus Wah. juga ya sarana prasarana. Jadi sarana Iya. prasarana misalnya di laboratoriumnya kita juga kembangkan laboratorium komplementer. Iya. Kalau yang bidan misalnya ibu hamil bagaimana menggunakan aromaterapi, kita siapkan Iya. juga bagaimana dia menggunakan aromaterapi, atau baby spa misalnya gitu ya, Iya. kita ada itu diajarkan. Kemudian juga hipnosis seperti Iya. yang kita bahas hari ini Iya. ya hipnosis juga diajarkan. Kita juga punya laboratoriumnya gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya laboratorium yang dibutuhkan untuk hipnosis itu tidak rumit. Hipnosis itu bisa diterapkan dalam kondisi bangun, tidur, berdiri. Jadi Iya. fleksibel. Gitu. Iya. Berarti sudah kualitasnya luar biasa nih. Jadi bisa menjadi salah satu opsi bagi sahabat sehat di rumah yang berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, itu tadi diskusi kami mengenai teknik hipnosis bersama Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan hadir di studio podcast kami. Iya. Salam untuk keluarga di rumah. Iya. Mudah-mudahan Siap. tidak kapok nih untuk bisa dihadirkan lagi di Oke. tayangan podcast kami. Bagi para sahabat sehat di rumah yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi terkait Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb, bisa mengunjungi laman website wiraraja.ac.id. Dan jangan lupa tentunya untuk follow dan subscribe YouTube channel kami, RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb Channel, dan Instagram RSUMA7. Tayangan podcast kita pada hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di lingkungan keseharian kita. Nice quote of the day: health is not condition of matter, but the condition of mind. Jadi kesehatan itu adalah bukan menjadi permasalahan dari materi atau suatu masalah, namun kesehatan itu adalah berasal dari pikiran kita. Sampai jumpa di tayangan podcast selanjutnya dengan topik tentunya yang lebih menarik. Tetap patuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.